Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Andrini, NIM 90500121107, kelas D Perbankan Syariah. Sejarah Pancasila. Pancasila dalam konteks sejarah bangsa. Zaman kuno. Sejak adanya kerajaan-kerajaan di Nusantara dan masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam, unsur-unsur Pancasila sudut adat di masyarakat, yaitu terkait dengan sistem kepercayaan. Zaman kolonial. Masuknya Belanda atau VOC pada tahun 1602. Perlawanan rakyat pada abad ini bersifat kedaerahan dan lokal, sehingga mudah dipatahkan. Perlawanan rakyat pada abad ini ditandai satu, munculnya paham nasionalisme, liberalisme, dan demokrasi. Yang kedua, pengaruh kemenangan bangsa Asia terhadap Eropa. Yang ketiga, munculnya pergerakan nasional Indonesia. Yang keempat, timbulnya organisasi modern. Yang kelima, Sumpah Pemuda. Yang keenam, penjajahan Jepang atau sidang BPUPKI 1 dan 2 dan pembentukan PPKI. Proklamasi 17 Agustus 1945. Penetapan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945, sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Sejarah perumusan Pancasila. Pembentukan BPUPKI. Jepang memberi janji kepada Indonesia bahwa akan diberi merdeka pada tanggal 24 Agustus 1945. Sehingga untuk mewujudkan janji tersebut berdirilah BPUPKI Dokuritsu Zumbi Tiosakai. Badan ini beranggota 60 orang, diketuai Raden Panji Soeroso serta Icu Bangsa atau Jepang. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Agenda sidang dalam pertemuan ini adalah membicarakan tentang landasan-landasan bernegara atau dasar-dasar Indonesia merdeka. Dalam kesepakatan ini, Muhammad Yamin 29 Mei 1945 mengusulkan dasar Indonesia merdeka, yaitu satu, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, yang kelima, kesejahteraan rakyat. Mr. Soepomo 31 Mei 1945 memaparkan 3 teori, yaitu 1. Negara individualistik atau negara yang disusun atas dasar kontrak sosial dari warganya dengan mengutamakan kepentingan individu, sehingga sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Herbert Spencer, dan Haji Lasky. Yang kedua, negara golongan kelas teori yang diajarkan Marx, Engels, dan Lenin. Yang ketiga, negara integralistik, yaitu negara tidak boleh memihak pada salah satu golongan, tetapi berdiri di atas semua kepentingan Spinoza, Adam, Mulles, dan Hegel. Dalam hal ini, Soepomo menolak negara individualistik dan negara golongan, namun mengusulkan negara integralistik, negara persatuan, yaitu dengan satu semua negara. Insinyur Soekarno 1 Juni 1945 mengusulkan bahwa dasar Indonesia yang dimaksud adalah filosopisme, grosslik, filsafat, fundamen, dan pikiran yang sedalam-dalamnya,
yang di atasnya didirikan Indonesia merdeka. Dasar yang diusulkan yaitu kebangsaan atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, musyawarah, mufakat, perwakilan, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima prinsip tersebut diberi nama Pancasila. Menurut Soekarno, jika yang 5 tidak disetujui dapat diperas menjadi Trisila, sosio-nasionalisme, sosio-demokratis, dan ketuhanan. Selanjutnya, jika yang 3 juga tidak disenangi dapat diperas menjadi eksis, yaitu gotong royong, dan inilah dasar asli bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945 juga dibentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. Anggota 8 ini meliputi 1. Insinyur Soekarno, yang kedua Dr. Muhammad Hatta, yang ketiga Sutarjo, keempat Wasid Hashim, yang kelima Muhammad Hadikusumo, yang keenam Iskandar Dinata, yang ketujuh Muhammad Yamin, dan yang kedelapan Mr. A.A. Maramis. Tugas panitia 8 ini adalah menampung dan mengidentifikasi usulan anggota BPUPKI. Berdasarkan usulan yang masuk, diketahui ada perbedaan usulan tentang dasar negara. Golongan Islam menghendaki negara berdasar syariat Islam, sedang golongan nasionalis menghendaki negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu. Untuk mengatasi perbedaan ini, dibentuklah panitia kecil 9 orang, yang anggotanya berasal dari golongan Islam dan golongan nasionalis, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. A.A. Maramis, Ahmad Soebarjo, Abi Kusno Tedrojois Jaso, Abdul Kahmar Muzakir, Andik Wasim Hashim, dan Muhammad Agus Salim. B. Sidang BPUPKI Ketua 10 sampai 1. Dasar negara yang disepakati yaitu Pancasila seperti dalam Piagam Jakarta. Yang kedua, bentuk negara republik atau hasil kesepakatan dari 55 suara dari 64 yang hadir. Yang ketiga, wilayah Indonesia disepakati meliputi wilayah Hindia Belanda, Timur Malaka 39 suara. Yang keempat, dibentuk 3 panitia kecil. Panitia perancang UUD diketuai oleh Insinyur Soekarno. B. Panitia ekonomi dan keuangan diketuai Muhammad Hatta. C. Panitia pembela tanah air diketuai Abi Kusno Trokjero Soejoso. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.